Kasus kecelakaan yang melibatkan kendaraan besar, termasuk kendaraan umum, bis pariwisata, truk-truk besar, bahkan hingga menelan korban jiwa, masih terus saja terjadi. Tragedi maut ini masih terus berulang, seolah tidak ada evaluasi, tidak ada perbaikan sistem untuk mencegah atau bahkan sekedar meminimalisir resiko atau potensi kecelakaan itu kembali terulang. Apa penyebab kecelakaan-kecelakaan yang melibatkan kendaraan besar ini terus terjadi? Kita simak penelusuran selengkapnya bersama saya Agung Hardiansyah selama 30 menit ke depan dalam Expose. Setiap tahunnya ribuan nyawa hilang dan kerugian material bahkan terus terjadi, mencapai miliaran rupiah sebagai dampak dari kecelakaan-kecelakaan yang melibatkan kendaraan-kendaraan besar seperti bis dan juga truk. Lantas apa sebenarnya yang menjadi penyebab utama kecelakaan yang melibatkan kendaraan-kendaraan besar ini terus terjadi? Lebih dari 2 dekade lalu, tepatnya Oktober 2003, terjadi sejarah kelam dalam catatan transportasi darat di Indonesia. Sebanyak 54 orang yang terdiri dari guru dan siswa menjadi korban kecelakaan bus pariwisata di Jawa Timur. Sampai saat ini, kecelakaan yang melibatkan bus penumpang reguler, bus pariwisata, hingga kecelakaan beruntun yang melibatkan truk yang berlebihan muatan atau overdimension dan overload atau odol masih kerap terjadi. Sejarah kelam tersebut seakan tidak pernah menjadi pelajaran bagi seluruh pihak terkait. Lalu bagaimana sejatinya pemerintah dan seluruh pihak dan pemegang kepentingan menganalisa hal ini? Kita akan telusuri lebih dalam hanya di Expose. Kecelakaan yang melibatkan kendaraan besar makin sering terjadi. Penyebabnya beragam, mulai dari kelebihan muatan dan dimensi atau overdimension overload, remblong, hingga faktor pengemudi. Dibutuhkan ketegasan untuk pengamanan operasional truk, mulai dari pengecekan barang bawaan dari titik keberangkatan awal. Apakah buatan termasuk dalam kategori odol? Selanjutnya pemeriksaan rutin kendaraan, sampai kesiapan fisik dan mental dari si pengemudi. Sayangnya, hukum ekonomi membuat para pemilik truk, bis, dan pengusaha logistik mengabaikan hal penting tersebut. Padahal, jika terjadi kecelakaan, tidak hanya pengemudi saja yang disalahkan, tetapi juga pemilik armada hingga seluruh pihak yang terlibat. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, angka kecelakaan bis dan truk terus mengalami peningkatan. Tertinggi untuk kecelakaan bis jenis medium dan standar bis, yakni di angka 1.788, terjadi pada tahun 2023, dengan korban meninggal sebanyak 786 jiwa. Sementara untuk kecelakaan truk, dari jenis truk medium dan truk berat atau tronton, terbanyak terjadi pada tahun 2024, dengan total 13.451 kecelakaan dan korban meninggal dunia sejumlah 6.118 jiwa. Tidak ada kecelakaan yang tak menimbulkan kerugian, terlebih duka mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan. Siapa sangka niat hati bersuka cita melakukan wisata justru berujung dengan petaka.
Pertengahan 2024, bus yang mengangkut rombongan wisata siswa SMK Lingga Kencana Depok mengalami kecelakaan di Jalan Raya Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dalam kejadian tersebut, 11 orang menjadi korban meninggal dunia. Dan ini adalah makam ke-6 korban meninggal dunia diantaranya yang terletak secara berdekatan. KNKT mengungkap, bodi bis yang mengalami kecelakaan di Subang tersebut telah dimodifikasi. Tidak hanya itu, kampas rem bis diketahui tidak dipasang sesuai standar, serta terjadi kebocoran O-ring di dalam ruang relief foam. Tak berhenti sampai di situ saja, di akhir tahun 2024 terjadi tabrakan beruntun akibat sebuah truk pengangkut barang yang menabrak belasan kendaraan di Jalan Tol Cipularang kilometer 92, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kondisi rem truk yang blong diduga memicu kecelakaan. Kecelakaan truk dan bis yang menewaskan 4 orang juga terjadi di ruas tol Pandaan, Malang, menambah daftar panjang kecelakaan yang melibatkan 2 kendaraan besar itu. Perusahaan pemilik truk tidak memeriksa temperatur dan radiator kendaraan tersebut secara berkala. Selain itu, teknisi pabrikan truk menemukan beberapa kerusakan seperti brake fluid yang tidak layak pakai, kebocoran silinder rem, kebocoran sistem pengereman, hingga handbrake shoes yang aus. Di awal tahun 2025, tepatnya tanggal 8 Januari, kecelakaan yang melibatkan bis lagi-lagi terjadi. Sebuah bis pariwisata yang mengangkut rombongan sebanyak 46 orang dengan rincian 39 pelajar, 3 guru pendamping, 1 sopir utama, 1 sopir cadangan, dan 2 kernet mengalami kecelakaan maut di Kota Batu, Jawa Timur. Bis dengan nomor polisi DK 7942GB diduga mengalami remblong saat menuruni Jalan Imam Bonjol sehingga menabrak 12 kendaraan lainnya. Kecelakaan maut ini bermula setelah bis wisata yang membawa rombongan siswa SMK TI Bali Global Bandung keluar dari kawasan Museum Angkot. Bis mengalami remblong sehingga supir tidak bisa mengendalikan kendaraan di Jalan Imam Bonjol. Kemudian bis menabrak 2 mobil dan 2 sepeda motor dalam keadaan diparkir. Sedangkan 1 motor sedang melaju. 2 orang yang diketahui mengendarai motor meninggal dunia. Di Jalan Patimura, di dekat tikungan setelah Jalan Imam Bonjol, bis kembali menabrak 1 pengendara motor hingga meninggal dunia. Kemudian bis menabrak lagi 3 motor dan 3 mobil. 1 mobil diantaranya berjalan dari arah timur. Lalu bis maut ini menabrak sebuah mobil hingga terseret sekitar 400 meter dan memakan korban jiwa. Pengemudi mobil meninggal dunia di lokasi. Bis kemudian menabrak pohon di pinggir jalan hingga akhirnya terhenti. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, pihak kepolisian teridentifikasi 7 titik tabrakan hingga bis terhenti total. Akibat insiden ini, sebanyak 4 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat dan sisanya luka ringan. Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT mencatat 3 masalah fundamental yang menyebabkan terus terjadinya kecelakaan kendaraan-kendaraan besar seperti truk dan bis. Menurut Ketua KNKT Suryanto Cahyono, kontribusi terbesar kecelakaan moda darat disebabkan oleh kelelahan pengemudi. Ada 3 fundamental yang kita lihat bahwa hal ini belum berjalan baik di moda angkutan darat ini. Pertama adalah masalah perawatan. Jadi kalau di 3 moda yang lainnya lagi itu perawatan itu ada kewajiban, tapi di moda darat ini nggak ada aturan yang mewajibkan. Minimum kita sudah mengusulkan minimum sistem remnya dilakukan perawatan secara overhaul, secara total setiap 3 tahun sekali. Jadi sebagus apapun kendaraannya kalau tidak dilakukan perawatan ya percuma. Jadi sebagus apapun kendaraannya kalau tidak dilakukan perawatan ya percuma. Yang kedua adalah masalah jam kerja dan istirahat. Ketika moda yang lainnya ada aturannya, ada batasan-batasan seperti di kereta itu jam kerjanya 8 jam per hari, jam efektifnya adalah 4 jam. Jadi efektif itu mengemudikan kereta. Di pesawat juga gitu.
Jam kerjanya 14 jam, jam bawa pesawatnya ada 8 jam, seminggu dibatasi 30 jam, sebulan dibatasi 110 jam, setahun dibatasi 1050 jam. Jadi dibatasi gitu. Nah, di darat ini enggak. Dia boleh bekerja 4 jam, 8 jam, kalau boleh tambah 4 jam lagi dalam kondisi tertentu, tapi tidak ada pembatasnya. Faktor ketiga itu di fundamental dari yang belum terlaksana dengan baik di moda daratnya adalah faktor kesehatan. Kita mengadakan kerjasama penelitian dengan UGM tentang kesehatan fisik dan mental untuk pengemudi. Dan ternyata sebagian besar dari sampling yang kita lakukan, pengemudi itu bermasalah dengan kesehatan. Juga harus dilakukan perawatan sistem minimum yang beraspek masalah keselamatan lah, sistem pengereman. Kalau mesin mungkin resikonya kalau nggak bisa nyala ya mogok lah. Kenyamanan, tapi masalah keselamatan ini kita mengharapkan sistem rem itu di overhaul setiap 3 tahun lah. Nah, sekarang ini kan umumnya mereka melakukan perawatan rem itu kalau ada masalah. Sederet masalah menyelimuti dunia transportasi di Indonesia. Kecelakaan bis umum, bis wisata, truk ini bermuara pada 3 masalah fundamental. Di antaranya, kurangnya perawatan dari moda transportasi darat, aturan jam kerja pengemudi dan kesehatan pengemudi. Untuk mengetahui kondisi bis-bis ini sendiri, kami pun melakukan penelusuran ke salah satu jasa penyewaan bis. Mau nanya-nanya Mas tadi, nyari dari Google buat apa nyewa bis pariwisata. Kantor di Tebet Mas. Rombongannya kira-kira 40 sampai 50. Iya. Itu berapa Mas kenanya kalau misalnya ke Bandung Mas misalnya ya? Ke Bandung itu kalau ke Bandung itu ke Lembangnya gitu ya. Karena kan Bandung ada Bandung Selatan, ke Bandung itu yang kapasitas berapa nih? Kita ada 40-50 sih Mas, 40-50 sih. Kalau yang gede satu bis di sini berapa Mas? 48? Itu 59. 59? 10,5 ya? Itu yang 59 tuh Mas ya? Udah sama drivernya Mas? Driver sudah, sama itu, bensin? Ya, berikut sopir sama BBM ya. Di luar tol parkir sama tim sopir. Kirain masih yang 7-8 jutaan gitu Mas tadi nyari si budgetnya Mas? Nggak dapet 2 ya? hari itu. Nggak dapet ya? 2 hari. Itu nggak dapet ya Mas sekarang ya? Kalau 7-8 juta nggak dapet ya? Itu kalau yang segitu yang 10,5 bisnya tahun berapa Mas? Kalau kita bisnya sih ada tahun tua ya. 2013 ada, 2015 ada, 2017 ada. Aman ya Mas itu ya? Alhamdulillah sampai sekarang sih aman. Sampai sekarang aman ya? Kebetulan perawatan semua sih. Perawatan semua ya. Itu kalau perawatan masih rutin Mas atau gimana? Perawatan rutin. Karena kita mobil pecutan kita. Sekali keluar dicek apa gimana tuh Mas situasi? Kalau misalnya nih, amit-amit ya kalau misalnya kita jadi nih, itu kalau misalnya sampai Bandung atau sampai mana tiba-tiba ada trouble gitu, gimana Mas? Trouble kalau misalnya udah nggak bisa jalan sama sekali ya, terus kita ganti unit ya. Pak, maaf. Ini bisa disewain nggak Pak? Bisa, orang sama yang di sebelah mau orang. Kantornya ada di sebelah? Orangnya di sebelah? Nanya-nanya sama dulu nggak bisa? Harga kurang tahu saya. Oh, iya. Tapi ini berapa Bang orang ininya? Kalau ini sudah 59. 59 nih kayak gini nih. 50, yang 50. medium 33. Oh ini 33? Enggak, yang medium. Oh yang medium. Iya. Ini 59, ini 50. Di sini 22, ini 32. Oh. Masalah harga mah tanya langsung sama bosnya dah. Saya masalah harga kurang tahu dah. Oh gitu. Ini apa Bang, garasi ya berarti itu? Iya, parkiran mobil apa aja di sini. Oh. Tadi si bosnya udah kemarin tadi sih, terus pergi lagi. Nih, masalah harga saya terus terang aja kurang tahu. Iya, boleh deh Bang, saya catat dulu dah. Saya sambil nanya-nanya juga Bang. Saya sambil nyari juga sih Bang sebenarnya. Tadi kan kebetulan pas lewat sini kok ada bis. Ini kalau kayak gini sambil diservis apa? Ada lagi nunggu aja. Lagi nunggu orderan.
Bagi ada ya jalan, kalau nggak ada ya buat karyawan. Buat karyawan. Si karyawan. Oh, sehariannya karyawan. Iya, dari Senin sampai Jumat. Nah, Sabtu Minggunya kalau lagi ada wisata Sabtu. ya jalan. Kalau nggak ada ya kalau boleh kosong ya kosong. Kalau tiap tarikan tiap hari gitu, kalau buat sewa juga nggak apa-apa tuh Bang? Nggak apa-apa. Gitu dulu Pak ya, lihat dulu Pak ya. Makasih Pak. Kasus kecelakaan kendaraan besar seperti bis dan truk masih menjadi bobok yang menakutkan hingga saat ini. Kami juga membedah standar operation prosedur moda transportasi darat dalam hal ini bis. Siap, apa kabar? Terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk Sama-sama. kita Pak. Nah, mungkin saya langsung aja Pak. Siap. Sebenarnya bus yang dalam kondisi layak jalan itu standarnya seperti apa sih Pak? Kalau boleh. Yang pasti layak jalan, pemerintah sudah mengatur kendaraan yang lulus uji kir per 6 bulan. Itu secara normatif administrasinya. Kedua, secara looks like sebenarnya gampang kalau masyarakat mau melihat. Satu, kondisi bus. Bus walaupun dia tidak baru, tapi kalau bersih, rapi, pengemudinya tertata, bannya ideal, tebel, ya ideal lah ya, nggak botak, nggak yang sembarangan. Terus pada saat engine-nya running, asapnya bersih, ya kan, suaranya nggak kasar berlebihan, ya itu sudah indikasinya paling gampang. Namun pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan kan sudah membuat satu portal di web-based yang namanya Spionam, Sistem Perizinan Online, dan aplikasi Mitra Darat. Jadi kalau Mas Medi atau masyarakat luas pada saat mau melakukan perjalanan, mau menyewa bus atau apapun lah itu ya, atau membeli tiket, teringat nama perusahaannya, masukkan namanya, cek. Atau kalau sudah, biasanya kan kalau yang pariwisata, panitia ngecek unit, perusahaan segala macam, ya harusnya cek perusahaannya terdaftar atau tidak, nama pimpinannya siapa, kantornya, alamatnya sama apa tidak. Terus apabila ditunjukkan kendaraan, nomor polisinya terdaftar atau tidak. Karena kalau terjadi apa-apa, siapa penanggung jawab dan siapa yang harus bertanggung jawab? Yang dirugikan masyarakat, di mana yang hanya terkelabui oleh murah. Prinsipnya yang paling gampang lah, murah, bener, itu agak susah. Ya sorry ya, menurut saya, murah, begini, begitu. Banyak kok pengguna calon penyewa bus pariwisata tertipu oleh penyelenggara agentur atau biro itu. Dia bilang paketnya murah segala macam, udah bayar segala macam, hari habis nggak datang. Masyarakat juga harus cerdas dan sadar. Cerdas memilih dan sadar akan konsekuensinya. Ya bukan berarti semuanya mahal. Ada yang harganya menurut saya bukan, ini tolak ukur bukan mahal ya, ideal dan tidak. Kendaraan ini benda mati digerakkan oleh makhluk hidup. Kalau si makhluk ini dalam tanda kutip benar, dia tahu kendaraan ini sedang tidak baik-baik saja. Nah, kalau si makhluk yang mengemudikan ini tahu dia harus kemana melapor, kemana dia harus minta petunjuk. Ya, balik lagi manajemennya benar, stop, jangan bergerak, nanti kita cari unit pengganti atau apa-apa supaya pelayanan tetap berjalan. Tapi karena itu tadi, karena dia mungkin nggak tahu harus melapor kemana, desakan customer, ya dicoba jalan dulu. Betul. Kalau ngomong sama maaf, penyelenggara, coba pelan-pelan, nanti kita upayakan. Menurut Ikatan Pengusaha Otobis Muda Indonesia atau IPOMI, Kurnia Lesani Anan, masyarakat harus cerdas memilih dan sadar akan konsekuensi. Sementara itu, untuk perawatan bis sendiri, SOP-nya saat bis masuk pool, pengemudi harus lapor secara tertulis.
turun ke workshop untuk pengecekan oleh mekanik, semua harus terdata dan pengemudi harus mengecek ulang dan memastikan semuanya aman. Selain melakukan pengecekan terhadap unit kendaraan, pengecekan terhadap kesehatan pengemudi juga penting sehingga harus rutin dilakukan. Menurut IPOMI, pihaknya melakukan pengecekan kesehatan pengemudi setiap 6 atau 8 bulan sekali. Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ, angkutan umum memiliki kewajiban melakukan uji berkala setiap 6 bulan sekali melalui uji KIR. Pemeriksaan uji KIR telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan diperjelas dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor. Semua diperiksa seperti sistem rem, sistem kemudi, perlampuan, dan lainnya. Hal ini dilakukan guna menerapkan sistem manajemen keselamatan atau SMK. Uji KIR sendiri adalah kumpulan rangkaian kegiatan untuk melakukan uji kendaraan bermotor sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut layak digunakan secara teknis di jalan raya, khususnya bagi kendaraan yang membawa angkutan penumpang dan barang. 7852 sesuai dengan nomor bookingan, kita cocokkan dengan STNK-nya. 7852 kita cocokkan dengan sertifikat ujinya. 7852 berarti ini benar kendaraannya. Setelah menjalani uji KIR, kendaraan yang diperiksa akan diberikan surat dari hasil pengujian yang masa berlakunya sampai dengan 6 bulan. Maka, pemilik kendaraan harus memperpanjang atau melakukan pengujian setidaknya 2 kali setiap tahun. Ini remnya yang belakang masih berapa tahun? Belakangnya setel lagi, nanti ke sini lagi. Remnya setel lagi ya. Jika sebuah kendaraan tidak mengikuti uji KIR, maka akan dikenakan beberapa sanksi yang diterapkan sesuai pasal 76 ayat 1 pada Undang-Undang Lalu Lintas, termasuk denda, pembekuan izin kendaraan hingga pencabutan izin kendaraan. Imbauan keselamatan berkendara terus digencarkan, begitu juga penerapan standar kendaraan. Namun, upaya menekan angka kecelakaan transportasi darat di Indonesia tak kunjung berkesudahan. Tak pelak, ada dorongan untuk memperbaiki regulasi yang tumpang tindih. Salah satunya terkait perbaikan kelonggaran di sektor pengawasan, termasuk kendaraan bis pariwisata yang tidak berkewajiban memasuki terminal. Usulan ini muncul lantaran di Indonesia masih saja terjadi kecelakaan lalu lintas yang memakan banyak korban jiwa. Hal ini dilakukan agar pada setiap kecelakaan perlakuannya sama dengan 3 moda transportasi lain, yaitu penerbangan, pelayaran, dan perkeretaapian. Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Denny Herlambang menilai, posisi supir truk yang terlibat di dalam sebuah kecelakaan seringkali tak diuntungkan secara peraturan perundangan. Sebab Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya menyasar sopir sebagai subjek hukum. Kalau untuk jangka panjang kalau saran kami tetap ada revisi regulasi.
Revisi regulasi Undang-Undang 22 2009 lalu itu ada. Jadi semua ekosistem, semua lini pemangku ataupun stakeholder itu ada kesalahan di sana. Juga termasuk operator dan juga termasuk pengusahanya dan juga termasuk pemangku kepentingan yang lainnya. Kalau semisal ada pemerintah daerah yang salah ya dapat punishment. Uji kelayakan itu kan di masing-masing sesuai dengan kota atau kabupaten masing-masing atau provinsi. Nah, kalau semisal penegakan hukum atau kelonggaran hukum di wilayah daerah, tentunya juga pemerintah daerah juga harusnya juga kena punishment. Itu juga kalau ada di undang-undang bisa seperti itu, tentunya akan adil ya. Tapi kalau sekarang kan undang-undang 22 kan tidak adil, kan tidak fair. Kalau ada kegagalan pengereman, kerusakan bus atau apa kan selalu disalahkan kan driver terus, sopir terus. Pengusahanya kenapa tidak disalahkan misalnya? Mereka yang punya, mereka yang mengoperasikan secara kelembagaan, secara manajemen, kok yang salah ya selalu bus. Nah, itu bagaimana? Jadi sopirnya selalu salah terus. Makanya menurut saya sopir-sopir bus atau sopir truk itu sebenarnya korban dari regulasi itu sendiri. Harus diakui upaya menekan angka kecelakaan angkutan darat berupa truk dan bus, baik berpenumpang dengan trayek reguler maupun pariwisata, membutuhkan sinergi dari semua pihak. Meski penerapan regulasi standar kendaraan dan adanya sistem manajemen keselamatan dari operator, penumpang dan calon pengguna juga patut waspada. Apalagi saat ini adanya iming-iming perjalanan murah yang ditawarkan oleh berbagai agen tanpa mengetahui kendaraan seperti apa yang akan digunakan. Kita semua berharap tidak akan ada lagi korban jiwa dan duka keluarga setiap musim liburan tiba. Saya Medi Kantio Adi Kresna, simak penelusuran lainnya hanya di Expos.